yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan semangat ya. Hari ini jumpa lagi bersama Bu Nita dan Kak Nisa. Kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran 1. Sebelum belajar, alangkah lebih baik kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak, mari kita siapkan alat tulis kalian. Sudah siap? Let's go! Hari ini kita belajar tentang faktor-faktor gangguan pernafasan dan membuat bagan informasi dari teks bacaan serta menggali informasi dari pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Semangat belajar ya! Nah, anak-anak, coba amati gambar berikut. Apa yang kalian lihat? Ya, benar. Gambar tersebut tentang padatnya lalu lintas. Banyak asap kendaraan yang menyebabkan polusi udara. Pernahkah kalian merasa sesak saat berada di jalan raya yang padat dengan kendaraan? Pasti di antara kalian pernah, bukan? Kalian akan merasa sesak karena menghirup udara kotor dari asap kendaraan. Seperti yang dialami Dayu pada cerita berikut. Disimak ya. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi. Memang benar ya, udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Betul, dan udara kotor akan menyebabkan gangguan pernapasan. Selain dari asap kendaraan, sebenarnya apalagi ya faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan? Ayo teman-teman, kira-kira apa faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan? Nah, anak-anak, kita akan belajar faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Di antaranya ada 3, yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Faktor fisik itu karena ada cacat bawaan, adanya kelainan alat pernafasan, seperti pada bayi yang lahir prematur. Karena organ-organ bayi prematur itu belum sempurna, mereka dilahirkan di waktu yang belum saatnya. Itu menyebabkan gangguan pernafasan. Selanjutnya, faktor penyakit atau yang sering kita sebut komorbid, penyakit bawaan. Di antaranya influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru. Itulah penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan. Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Udara tercemar itu biasanya ada faktor lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Nah, anak-anak, inilah contoh bagan peta pikiran. Kalian bisa membuat bagan peta pikiran di rumah seperti contoh berikut di buku tulis kalian. Badan peta pikiran itu terdiri dari judul, kemudian ada cabang-cabang yang menjelaskan
materi secara singkat dan menarik. Kalian bisa mencatat bagian-bagian penting jadi sub-sub bagian, seperti pada bagian berikut. Selamat mencoba ya, semangat! Nah, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Di antaranya faktor lingkungan. Lingkungan kotor bisa juga karena kebakaran hutan. Seperti pada teks berikut ini di buku paket halaman 53 sampai 54 berjudul Full Desa Lantaran Jerebu. Disimak ya. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lenggang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million ppm, akan timbul penyakit. Nah, anak-anak, itulah teks Full Desa Lantaran Jerebu. Tugas hari ini kita membuat pertanyaan dari kata tanya untuk membuat kesimpulan informasi dari teks Full Desa Lantaran Jerebu. Caranya, buatlah pertanyaan dari kata tanya. Apa biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu? Contohnya, apa penyebab asap di Riau? Nah, jawabannya ada di teks. Penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Selanjutnya, apa yang terjadi jika partikel kimia asap pembakaran melebihi 300 ppm? Jawabannya, jika partikel kimia asap pembakaran melebihi 350 ppm akan menimbulkan berbagai penyakit. Kalian juga bisa menggunakan kata tanya siapa. Kata tanya siapa biasanya digunakan untuk menanyakan orang atau tokoh dalam suatu teks atau peristiwa. Contohnya seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan kata tanya di mana. Biasanya digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Contohnya seperti ini.
Kalian juga bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, kalian bisa menggunakan kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab. Biasanya, jawabannya diawali dengan kata karena. Contohnya seperti ini. Nah, kalian bisa menarik kesimpulan dari suatu teks dengan menyusun pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, bagaimana, di mana, mengapa untuk mempermudah kalian menemukan informasi dari teks tersebut. Semangat mencoba anak-anak. Nah, anak-anak, yuk kita kembali ke cerita Edo, Dayu, dan Siti. Menurut kalian, udara paling segar terasa di kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor atau desa yang masih banyak pepohonan? Pasti di antara kalian banyak yang menjawab, udara paling terasa segar saat ada di desa, karena di desa masih banyak pepohonan sehingga udara masih bersih dan terasa sejuk. Pohon-pohon menyaring udara kotor dan menggantinya dengan oksigen yang bersih kita hirup untuk bernafas. Betul tidak? Untuk itulah kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian pepohonan sekitar kita ya teman-teman. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri materi ini, ada kuis yang bisa kita coba nih. Dari bacaan Full Desa Lantaran Jerbu, ada bacaan indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Nah, di situ ada bilangan 710. Dari bilangan 710 itu, coba temukan nilai X dari 2X ditambah 10 sama dengan 710. Jika kalian sudah menemukan jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Semangat mencoba anak-anak! Hore, hari ini kita sudah belajar tentang 3 faktor penyebab gangguan pernafasan, diantaranya faktor fisik, penyakit, dan faktor lingkungan. Kemudian kita sudah membuat bagan peta pikiran untuk meringkas informasi dari bacaan. Dan terakhir menentukan informasi dari pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Sekian pembelajaran hari ini, semangat belajar, berusaha, dan jaga kesehatan serta lingkungan. Jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.